Salam sejahtera untuk saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, 24 Maret 2021. Kita berdoa terlebih dahulu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan menyapa kita dalam ibadah keluarga ini tertulis dalam kitab Yohanes pasal 12, ayat 12 hingga ayat 16. Demikianlah firman Tuhan. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah, rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia, dan bahwa mereka telah melakukannya untuk dia. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam minggu ini kita akan memasuki Minggu Palmarum, saat-saat di mana kita menantikan kehadiran Yesus Sang Mesias. Kisah tentang Yesus yang memasuki kota Yerusalem ini sebelum hari kematiannya sangat menarik untuk ditelisik. Tindakan orang banyak yang menyambut Yesus ketika memasuki Yerusalem sebenarnya sangat berisiko. Risikonya bahkan sangat berbahaya. Mengapa? Pada waktu itu, jika ada orang yang mengakui dan menyembah raja selain Kaisar Romawi, itu akan dianggap sebagai tindakan makar. Kaisar adalah anak dewa. Siapa yang makar, taruhannya kalau tidak dipenjara, ia dihukum mati. Kemungkinan orang-orang Israel atau orang-orang banyak yang menyambut Yesus dengan daun-daun palem dengan sorakan Hosana mengetahui risiko tersebut. Namun perasaan dan kerinduan mereka tidak bisa ditutupi akan datangnya Raja Damai, yaitu Yesus Kristus. Mereka sudah muak dengan penjajahan Romawi dan mereka ingin segera lepas dari penderitaan tersebut. Dengan penuh semangat, mereka menyambut Yesus yang menunggangi keledai dengan berkata, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, perlu kita ketahui bahwa baik Kaisar maupun gubernur-gubernur Romawi pada zaman itu sangat alergi jika ada orang-orang di jajahannya yang membangkang, terutama jika ada sosok yang dianggap hendak menandingi kekuasaan mereka. Contohnya adalah Raja Herodes yang naik pitam ketika tahu ada seorang raja lahir di kota Bethlehem. Dan ia pun menitahkan untuk membunuh bayi-bayi Israel, termasuk Yesus. Tetapi saudara-saudara, para raja atau gubernur Romawi ini salah besar ketika menganggap kehadiran Yesus sebagai penguasa yang akan menggantikan kedudukan mereka. Padahal kita tahu bahwa kehadiran Yesus bukanlah seperti raja di dunia ini, melainkan Raja yang membawa damai, yang membawa kasih, dan membawa kebenaran. Atau yang disebut dengan kerajaan rohani. Dan ketika kita lihat kedatangan Yesus ke Yerusalem, bukannya naik kuda atau membawa pedang atau simbol keperkasaan raja-raja duniawi, melainkan dia menaiki seekor keledai sebagai simbol kesederhanaan dan kedamaian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pada ayat 15 dalam nas hari ini dikatakan,
Jangan takut, hai putri Sion. Lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Kalimat ini menjadi penguatan bagi orang banyak yang sedang berada dalam ketakutan karena tekanan dari penjajah Romawi. Kini raja yang didambakan telah datang dan telah hadir di tengah-tengah mereka. Bagaimana firman Tuhan hari ini menyapa kita? Saat ini hidup kita masih sedang berada dalam dunia yang penuh ketakutan. Pandemi COVID-19 telah menjadikan kita takut terhadap banyak hal. Takut dengan masa depan pekerjaan kita, takut dengan kesehatan kita, takut dengan masa depan anak-anak kita, takut dengan kehidupan sosial yang sedang mengarahkan kita menjadi orang-orang yang antisosial. Dalam rasa takut yang demikianlah, kini Allah menyapa kita dengan kedatangan Yesus Sang Mesias yang akan menolong kita menghadapi segala ketakutan dan kekhawatiran tersebut. Kekuatan terbaik kita saat ini adalah rasa optimisme, antusiasme, bahwa Tuhan yang mengendarai seekor keledai adalah simbol bahwa Dia berpihak kepada kita yang berada dalam ketakutan, berpihak kepada orang-orang yang lemah dan yang tidak berdaya. Kehadiran Yesus ini adalah lambang bagaimana Allah sangat-sangat peduli terhadap kita dan Ia tidak akan pernah meninggalkan kita. Ia yang akan memberikan damai sejahtera di dalam batin kita. Dia akan memberikan ketenangan di tengah kekalutan yang kita rasakan. Yakinlah bahwa kasih dan kuasa Tuhan jauh lebih berkuasa dibanding persoalan yang sedang melanda hidup kita. Karena itu, bersoraklah senantiasa karena kasih setia Tuhan, karena Ia yang akan mendamaikan dan memenangkan kita menghadapi segala perkara dalam hidup ini. Hosana. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allah yang penuh kasih, damai sejahtera, dan pengharapan. Kami berterima kasih betapa besarnya anugerah-Mu dan kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Engkau datang melalui Yesus Kristus untuk menebus kami dari segala ketakutan, kekhawatiran, dan juga dosa-dosa kami. Ya Tuhan, melalui peristiwa kedatangan Yesus memasuki kota Yerusalem dengan mengendarai seekor keledai, itu adalah simbol kesahajaan dan kesederhanaan bagaimana Tuhan yang akan memulihkan kami. Bukan seperti raja-raja di dunia ini, tapi Engkau menghadirkan Raja Sorgawi yang akan memulihkan keadaan orang yang lemah, orang yang hidup dalam ketakutan, orang yang hidup dalam kekhawatiran. Di dalam Tuhan ada damai sejahtera dan kemenangan. Engkau tahu bahwa pada saat ini kami masih bergumul dalam rasa takut, dalam rasa depresi, dan juga kekhawatiran yang melanda hidup kami akibat dari pandemi COVID-19 ini. Dan banyak hal yang membuat kami khawatir dan takut dalam hidup ini. Oleh karena itu ya Tuhan, kami sungguh tidak berdaya, kami sungguh lemah. Hanya di dalam Tuhan saja kami akan beroleh kekuatan dan keberanian dan kemenangan. Itulah yang kami percayai. Biarlah kami hidup di dalam Kristus, karena ketika Kristus hidup di dalam kami, maka kami akan memiliki semangat, antusiasme, dan optimisme dalam hidup ini, agar kami bisa mengalahkan setiap perkara yang menghadang dan yang juga yang kami hadapi setiap hari. Berkenanlah ya Tuhan hadir untuk membaharui hati dan pikiran kami, agar kami senantiasa bersorak menyambut kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan di dalam diri Yesus Kristus. Terpujilah Engkau di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.